Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan membahas tentang masalah dualisme pembangunan. Mari kita lihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi mengenai masalah dualisme pembangunan khususnya di negara berkembang. Dualisme dalam pembangunan adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sektor tradisional dalam suatu perekonomian, yaitu sektor modern dan juga sektor tradisional. Adapun menurut teori para ahli, salah satunya adalah Todaro dan juga Smith yang menyatakan bahwa dualisme dalam pembangunan adalah kondisi di mana dua sistem atau kondisi sosial ekonomi yang berbeda yang hidup berdampingan dalam ruang waktu yang sama. Adapun contoh dari dua sektor tersebut, yang pertama ada sektor modern dan juga sektor tradisional. Sektor modern salah satu contohnya adalah perdagangan internasional, ekspor dan juga ekspor, yaitu seperti perusahaan kelapa sawit dan juga karet dan juga hasil tambang, serta meningkatkan layanan komunikasi dan juga aplikasi. Untuk sektor tradisional, yaitu petani yang sistem, yang mana itu seperti masih menggunakan alat-alat manual dalam sistem pertanian, dan juga pedagang informal, salah satunya ada pedagang kaki lima, pedagang yang berada di desa, dan juga warung. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep dualisme pembangunan. Nah, yang pertama itu adalah dua sistem berbeda secara bersamaan. Contohnya itu sektor manufaktur modern di Indonesia, seperti di kota Jakarta dan Surabaya yang berkembang lebih pesat dengan teknologi tinggi dan akses pasar yang lebih luas. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat pedesaan seperti di Nusa Tenggara Timur yang masih mengandalkan sistem pertanian yang subsistem dengan alat-alat tradisional dan akses pasar yang lebih sempit. Nah, yang kedua itu adalah ketimpangan bersifat kronis, bukan sementara. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa ketimpangan antara wilayah barat dan wilayah timur itu masih terlihat jelas, walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini, tetapi ketimpangannya masih terlihat jelas, seperti ketimpangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan akses pelayanan publik. Nah, yang ketiga adalah kesenjangan ini cenderung melebar, seperti pertumbuhan teknologi dan ekonomi di Provinsi Jakarta itu bisa membuat masyarakat kelas menengahnya itu lebih sejahtera dan makmur. Hal ini berbanding terbalik dengan petani-petani kecil yang masih sulit mengakses listrik dan internet. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kesenjangan antara pendapatan dan peluangnya itu masih terlihat jelas. Nah, yang keempat itu adalah unsur superior tidak dapat memperbaiki kondisi unsur inferior. Nah, contohnya itu adalah walaupun sudah banyak investor yang datang masuk ke Indonesia seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi maupun Papua, tapi pada kenyataannya itu masyarakat itu masih kurang dapat menikmati ataupun mendapatkan manfaat dari yang signifikan. Nah, seperti transfer teknologi, pendidikan ataupun pelatihan, serta juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori dualisme pembangunan, yaitu teori struktural William Atreides. Di sini dia menjelaskan adanya dua sektor dalam perekonomian. Yang pertama yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Di sini dia mengungkapkan ekonomi akan terjadi jika tenaga kerja beralih dari sektor tradisional ke dalam sektor modern. Nah, di sini kalau ekonomi negara berkembang bisa tumbuh dengan memindahkan tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ke modern secara bertahap, ini akan mengurangi ketimpangan antara sektor. Yang kedua yaitu mengenai teori dualisme sosial yang dikemukakan oleh Bourdieu. Ya, di sini dia menjelaskan adanya dua sistem sosial ekonomi yang selalu berdampingan, yaitu sistem tradisional yang dimana dia tidak mengejar keuntungan. Yang kedua, sistem modern yang di sini dia mengejar keuntungan ekonomi. Nah, dia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi itu tidak bisa dipaksa dengan nilai-nilai barat seperti modern, karena masyarakat tradisional memiliki cara berpikir dan sistem nilai yang berbeda. Itu mengenai teori dualisme ekonomi yang dimana itu ditemukan oleh Michel Todaro. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan negara berkembang terjadinya kesenjangan besar antara sektor tradisional dengan sektor modern. Nah, menurut Todaro, urban yang cepat akibatnya migrasi dari desa ke kota tidak selalu membawa manfaat. Banyaknya penduduk desa yang pindah dan desa ke kota dengan harapan mendapatkan lapangan pekerjaan di sektor modern, namun kenyataannya lapangan pekerjaan tersebut terbatas. Akibatnya, banyaknya dari mereka akan menganggur. Nah, di teori dualisme struktural by Lewis ini, dia menekankan kepada satu hal, yaitu surplus tenaga kerja, yang mana di sektor tradisional terdapat kelebihan tenaga kerja, sehingga perpindahan tenaga kerja ke sektor modern itu, Lewis berpendapat bahwa akan menyebabkan suatu kejahatan bagi perekonomian dalam suatu lokasi tersebut. Nah, berbeda hal dengan teori dualisme sosial ini berarti menyinggung tentang cara mereka berpikir dalam merespon suatu kegiatan ekonomi. Nah, kalau di masyarakat tradisional itu tidak termotivasi untuk meningkatkan keuntungan dalam suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan sebaliknya, kalau modern itu berarti dia termotivasi untuk meningkatkan suatu keuntungan dari kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir itu teori dualisme ekonomi dari Todaro. Nah, Todaro ini menyinggung atau bertolak belakang dengan teori Lewis tadi. Karena urbanisasi tadi tidak serta-merta akan mengakibatkan kesejahteraan dari suatu perekonomian. Karena
Karena jika tidak ada lapangan kerja atau walaupun urbanisasi tadi dari surplus tenaga kerja tadi pindah ke sektor modern, tapi tidak ada lowongan kerja dan tidak bisa dicukupi, sehingga itu akan menyebabkan masalah yang baru lagi. Mungkin di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk dualisme. Yang pertama itu dualisme sosial. Dualisme sosial ini terjadi saat masyarakat tradisional dan masyarakat modern itu hidup berdampingan tanpa bisa nyatu. Contohnya, petani desa yang lebih mementingkan gotong royong daripada keuntungan, sehingga lambat menerima sistem pertanian komersial. Dan yang kedua ada dualisme teknologi. Dualisme teknologi terjadi ketika sektor modern memakai teknologi canggih tapi menyerap sedikit tenaga kerja. Sedangkan sektor tradisional masih memakai alat sederhana. Contohnya pabrik sawit modern memakai alat modern, sementara kelapa sawit tradisional memakai alat yang manual. Dualisme pendidikan adalah perbedaan akses dan kualitas pendidikan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, terutama antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Contohnya adalah fasilitas sekolah yang terletak di wilayah perkotaan jauh lebih lengkap dari fasilitas sekolah yang terletak di wilayah pedesaan. Dualisme finansial adalah ketimpangan antara sistem keuangan formal di kota, di wilayah perkotaan, dan informal di wilayah pedesaan. Contohnya adalah masyarakat kota yang punya akses lebih mudah untuk pergi ke bank dan sistem layanan kredit formal dengan bunga rendah. Sedangkan masyarakat wilayah pedesaan masih bergantung pada rentenir dengan bunga yang tinggi karena tidak ada cabang bank yang dekat. Dualisme regional adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan yang maju dan pedesaan yang tertinggal. Contohnya adalah wilayah kota yang mengalami kemajuan yang pesat dengan industri dan infrastruktur yang berkembang, sedangkan wilayah pedesaan yang minim akses jalan dan layanan. Baik, yang selanjutnya adalah masalah dualisme pembangunan. Yang pertama, duplikasi struktur ekonomi. Di negara berkembang ada dua sektor ekonomi yang hidup berdampingan. Sektor modern yang maju dan produktif, serta sektor tradisional yang masih memakai cara-cara sederhana. Masalahnya, keduanya jarang terhubung. Contohnya, industri besar di Karawang sudah memakai mesin canggih, tetapi petani di NTT masih memakai alat manual tanpa dukungan teknologi dari sektor modern. Yang kedua, kesenjangan pendapatan. Mereka yang bekerja di sektor modern seperti pabrik atau keuangan di kota bisa dapat gaji 5-10 juta per bulan. Tapi di pedalaman Papua, petani atau peternak sering kali dapat penghasilan di bawah 1 juta. Ini membuat jurang ekonomi makin lebar antara kota dan desa. Yang ketiga, ketimpangan sosial. Ketimpangan juga terasa dalam hal akses layanan. Di kota seperti Bandung, orang bisa dengan mudah mengakses rumah sakit yang bagus dan sekolah yang berkualitas. Tapi di daerah seperti Pegunungan Bintang di Papua, fasilitas kesehatan dan pendidikan masih sangat terbatas. Masalah dualisme yang keempat yaitu dualisme teknologi, di mana petani di daerah pedesaan itu masih menggunakan cangkul dan bajak tradisional. Sementara perusahaan pertanian modern seperti yang dimiliki oleh korporasi besar di Jawa Barat itu sudah memiliki traktor otomatis, drum pertanian, dan sistem irigasi yang berbasis sensor. Ini dapat memperlebar kesenjangan produktivitas. Di mana terbatasnya mobilitas sosial, anak petani di daerah seperti Sumba dan Halmahera itu sering tidak mampu mengakses pendidikan karena biaya dan infrastruktur yang terbatas. Mereka cenderung tetap menjadi petani atau buruh tani seperti orang tuanya. Kesempatan untuk naik ke tingkat sosial itu sangat terbatas. 6. Persistensi dualisme. Meskipun Indonesia itu mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun, wilayah-wilayah tertinggal seperti Kalimantan Utara atau Maluku itu masih mengalami angka kemiskinan tinggi dan minimnya infrastruktur. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional itu belum otomatis mengurangi kesenjangan. Selanjutnya itu ada masalah keterbatasan transfer sumber daya, yaitu hambatan dalam aliran modal dan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern. Contohnya itu ada UMKM di desa seperti Lombok atau Flores, itu mereka sulit untuk mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR. Selanjutnya ada masalah perbedaan struktur permintaan, yaitu ketidaksesuaian antara produk sektor tradisional dan pasar sektor modern. Contohnya itu kayak produk pertanian seperti jagung dan ubi. Dari petani lokal itu mereka sulit untuk bersaing atau tidak terserap pasar karena permintaan masyarakat urban lebih besar terhadap produk olahan, makanan cepat saji atau makanan impor. Akibatnya petani sulit untuk meningkatkan pendapatan meski ada pertumbuhan ekonomi nasional. Dan terakhir itu ada masalah ketergantungan pada sektor modern, yaitu fokus berlebihan pada sektor modern membuat ekonomi rentan dan mengabaikan potensi di sektor tradisional. Contohnya itu ada ketika sektor pertambangan dan ekspor nikel itu di Sulawesi itu mengalami penurunan harga global. Nah, perekonomian lokal tuh langsung anjlok atau menurun karena terlalu bergantung pada sektor modern tersebut. Padahal sektor tradisional tuh masih memiliki sektor pertanian dan kerajinan yang belum dikembangkan sebagai alternatif dalam perekonomian. Di sini saya akan mereview jurnal tentang masalah dualisme pembangunan. Nah, judul jurnal yang saya ambil adalah Dualisme Pasar Tenaga Kerja dan Dampaknya pada Upah Minimum. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2009 dan ditulis oleh Mit Wijaksono. Nah, adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah meneliti pengaruh kebijakan upah minimum terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya dalam konteks dualisme pasar tenaga kerja baik dari sektor informal maupun informal, serta menganalisis dampaknya berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap upah minimum di berbagai daerah. Adapun subjek penelitian dalam jurnal ini adalah mencakup seluruh tenaga kerja yang bekerja di sektor formal dan informal di berbagai wilayah di Indonesia dengan unit analisis pada tingkat kabupaten atau kota yang berfokus pada perbedaan respon pasar tenaga kerja terhadap kenaikan upah minimum di daerah dengan tingkat kepatuhan yang berbeda. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan pendekatan model ekonometri panel data. Data diambil dari kabupaten atau kota seluruh Indonesia dalam kurun waktu tertentu dengan variabel utama itu upah minimum, tingkat ketenaga kerjaan di sektor formal maupun informal. Nah, hasil penelitiannya adalah
menunjukkan bahwa di daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan upah minimum, kebijakan ini berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Sebaliknya, di wilayah dengan tingkat kepatuhan yang rendah, kenaikan upah minimum cenderung berdampak negatif atau netral, bahkan mendorong pergeseran tenaga kerja ke sektor informal. Nah, jadi kesimpulannya adalah kebijakan upah minimum berdampak berbeda terhadap pasar tenaga kerja, tergantung pada tingkat kepatuhan dan karakteristik lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan konseptual agar tidak menyebabkan distorsi dalam pasar tenaga kerja, terutama terkait dengan pergeseran ke sektor Saya informal. akan mereview jurnal tentang masalah dualisme pembangunan yang berjudul Dualisme Ekonomi Sosial Masyarakat dan Kesenjangan dalam Memperoleh Pendidikan, yang diterbitkan pada Februari 1995 oleh Arif Rohman yang berhalaman 29-39 halaman. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu untuk menganalisis bagaimana dualisme ekonomi sosial masyarakat itu dapat berdampak pada kesenjangan dalam memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia selama masa Orde Baru. Subjek penelitian jurnal ini yaitu masyarakat Indonesia, terutama kelompok usia 19-24 tahun yang berpotensi menjadi mahasiswa, serta perbedaan antara kelompok elit dan marginal dalam mengakses pendidikan tinggi. Metode penelitian jurnal ini yaitu bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan dan studi literatur. Penulis juga menganalisis data sekunder. Hasil penelitian dari jurnal ini, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tidak diimbangi dengan pemerataan sehingga terjadi polarisasi sosial ekonomi. Yang kedua, kelompok masyarakat elit itu lebih mudah mengakses pendidikan tinggi karena dukungan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, kelompok marginal itu menghadapi banyak tantangan seperti mahalnya biaya pendidikan dan keterbatasan akses. Kesimpulannya, ada hubungan langsung antara kondisi ekonomi masyarakat yang dualitis dengan kesenjangan dalam memperoleh pendidikan tinggi. Untuk mengurangi kesenjangan ini, perlu ditingkatkan pemerataan pendidikan melalui kebijakan yang adil dan inklusif, serta peningkatan peran swasta dalam mendukung pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu. Di sini saya akan mereview jurnal tentang masalah dualisme pembangunan. Judul yang saya ambil adalah Disharmoni Akibat Dualisme Sistem Hukum di Indonesia, suatu kajian dalam perspektif bidang ekonomi. Jurnal ini diterbitkan pada Mei 2014 dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, KISTI, volume 7, nomor 1, dan ditulis oleh Anto Kustanto dari Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Adapun tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengkaji dampak dualisme sistem hukum kontinental dan common law di bidang ekonomi terhadap pembangunan nasional, serta menganalisis bagaimana hukum ekonomi seharusnya berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Adapun subjek penelitian sistem hukum dan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk kaitannya dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta konflik antara nilai-nilai konstitusi dengan kebijakan ekonomi liberal. Adapun metode yang digunakan, studi normatif dan analisis literatur berdasarkan pendekatan yuridis, sosiologis terhadap sistem hukum dan perkembangan kebijakan ekonomi. Dengan variabel yang digunakan, sistem hukum kontinental dan common law, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan ekonomi, taktik regulasi dan undang-undang sektoral, asas keadilan dan pemerataan. Hasil penelitiannya adalah terjadi disharmoni antara sistem hukum yang berlaku, terutama karena percampuran sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Banyak regulasi ekonomi tidak selaras dengan amanat konstitusi seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan dan keadilan sosial. Produk hukum ekonomi seringkali hanya menjadi alat kepentingan elit dan kehilangan nilai-nilai luhur konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial, law as a tool of social engineering. Sekian penjelasan tentang masalah dualisme pembangunan dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.